Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan para pemirsa. Hari ini renungan kita diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-6, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian: Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat ini menjadi nasihat Amsal buat setiap para pembaca pada waktu itu. Kalau hari-hari ini kita seringkali akan mendengar kata mager atau malas gerak. Baik itu anak muda, anak kecil, bahkan orang tua senang dengan kata atau istilah ini. Karena biasanya kalau bisa hidup yang kita cari itu ya kita malas gerak tetapi uang dapat banyak. Kalau bisa hidup itu uang yang cari kita, bukan kita yang cari uang. Makanya investasi beberapa waktu kemarin itu sangat-sangat menjamur. Sampai banyak orang berbondong-bondong melakukan investasi, baik itu investasi saham, investasi emas dan sebagainya. Semua tertarik dengan investasi, dengan iming-iming uang yang akan mengejar kita. Ternyata investasi itu banyak yang investasi bodong. Di sektor yang lain ada orang juga yang sangat susi atau super sibuk. Pokoknya sampai seolah-olah tidak punya waktu untuk berbuat hal-hal yang menyenangkan. Semua waktunya sibuk dan habis untuk pekerjaannya. Ada orang yang sibuk kerja, ada orang yang sibuk belajar, ada orang yang sibuk sekolah, sibuk, bahkan super sibuk. Orang senang kalau dikatakan dirinya sibuk. Sibuk pelayanan, sibuk cari uang, sibuk belajar, sibuk baca, semua sibuk. Tapi lucunya kalau dicek di HP-nya mungkin katanya sibuk tapi status update terus. Jadi sebenarnya sibuk apa dia? Jadi dalam hidup kita harus balance. Nah, ayat ini mendorong kita untuk tidak seperti pemalas. Dikatakan di sini pemalas itu identik dengan orang yang suka tidur. Sebentar-bentar berbaring, mengantuk sebentar lagi, tapi pada akhirnya, pada endingnya dikatakan di sini, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi orang yang malas diidentikan dengan orang yang akan cepat mengalami kemiskinan dan terus mengalami kekurangan. Tidak ada kekayaan tanpa ada keringat. Orang yang malas selalu akan suka dengan berdiam diri. Maka dari itu, hati-hati ketika kita menjadi orang-orang yang pemalas. Orang yang pemalas di sini artinya adalah orang yang tahu kerja, tahu kalau dia harus mengerjakan sesuatu, tetapi persoalannya adalah dia tidak mau melakukan. Kalau Yakobus mengklaimnya atau mengecamnya dengan kata, kalau tahu itu baik tetapi tidak dilakukan, itu sama halnya dengan berdosa. Makanya orang pemalas adalah orang yang egois. Kenapa egois? Dia mau dirinya senang tetapi mengorbankan orang-orang sekelilingnya. Orang yang pemalas adalah orang yang berani membuat yang lain susah agar dia senang. Pemalas adalah benalu yang menggerogoti orang lain. Kenapa? Dia dapat manfaatnya tetapi orang lain dapat batuknya, dapat getahnya. Makanya Amsal memberi perkataan yang sangat tegas di sini, maka datanglah kemiskinan. Orang yang malas akan identik dengan orang yang miskin, akan mendapatkan kemiskinan. Kenapa? Karena dia menggunakan semua dayanya untuk menikmati apa yang ada, mengorbankan orang lain. Bukan hanya kemiskinan tetapi juga kekurangan. Orang yang malas tidak akan pernah puas. Dikasih waktu untuk bermalas-malasan 1 jam nggak pernah puas, pengennya 2 jam. Dikasih waktu 2 jam nggak pernah puas, pengennya 3 jam. Begitu seterusnya.
Maka dari itu hari ini atau pada pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk mari jangan mager tetapi juga jangan susi. Mari kita hidup balance, memakai semua yang Tuhan percayakan, waktu yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang Tuhan percayakan, kehidupan yang Tuhan percayakan, belajar yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan percayakan saat ini kita kerjakan dengan maksimal, dengan balance, dengan seimbang. Ada waktunya untuk kita beristirahat, tetapi ada waktunya juga kita untuk bekerja. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Tuhan memberkati.